Saya bertemu dengan kasusnya perusahaan air mineral. Akhirnya kami akan melihat ada sebuah koreksi besar. Koreksi besarnya adalah pajak terhadap air, baik air permukaan maupun air dalam, itu hari ini sama. Tidak pernah membedakan apakah air itu digunakan untuk produksi atau air itu menjadi bahan komoditi. Maka perusahaan ayam mengambil air pompa dalam, pajaknya sama dengan perusahaan air mineral ternama mengambil air pompa dalam. Padahal kualitas airnya berbeda dan komoditi airnya berbeda. Untuk itu kami meminta ke depan agar pajak air yang untuk kepentingan produksi dan komoditi itu harus lebih besar pajaknya dibanding untuk air biaya produksi. Itu pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan keadilan pajak, baik pajak pemerintah pusat maupun pajak pemerintah daerah atau pajak daerah. Apa problemnya? Problemnya adalah desa penghasil pajak tidak pernah mengetahui bahwa desanya itu merupakan sumber pendapatan negara. Bahwa desanya adalah sumber pendapatan daerah. Dan saya ingin ada keadilan. Keadilannya adalah desa-desa dan kelurahan yang terhampar di seluruh provinsi Jawa Barat yang menghasilkan pajak bagi negara, pajak dari pemerintah bagi pemerintah provinsi, pajak bagi pemerintah kabupaten kota, dia harus menjadi prioritas utama dalam membangun keadilan pajak. Maka problem infrastrukturnya harus selesai, problem pendidikannya harus selesai, problem layanan kesehatannya harus selesai, problem layanan air bersihnya harus selesai. Jangan sampai terjadi ironi, di desa itu menghasilkan pajak 250 miliar per tahun, tapi masih ada rumah dan tanpa sanitasi, masih ada anak yang tidak sekolah, masih ada masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Dan saya sudah meminta kepala Bapeda dalam minggu depan sudah bisa mengumumkan secara terbuka kepada publik Jawa Barat desa-desa penghasil pajak. Ini bagian transparansi. Kemudian yang berikutnya adalah desa-desa yang menjadi penyangga lingkungan. Dia menjadi daerah penghasil air, dia menjadi penghasil oksigen, dia bertugas menjaga banjir, menjaga longsor, menghasilkan karbon, menghasilkan air yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Maka ini pun harus diumumkan. Kenapa? Desa ini juga desa penyangga ekosistem yang harus mendapat perhatian utama, karena tidak mungkin ada industri yang berkembang kalau dia tidak mendapat suplai air, suplai oksigen, suplai berbagai kebutuhan lainnya. Maka ini siklus ini berasal dari siklus hujan turun di gunung, airnya sampai ke laut. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan inilah yang akan menjadi orientasi kita. Karena saya ingin bersikap teknis administratif dalam menyelesaikan berbagai problem di Jawa Barat. Sehingga pola kerjanya adalah menyelesaikan masalah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Maka ada orientasi yang akan dibangun oleh Provinsi Jabar di pelaksanaan KUA PPAS 2026. Kita masih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan sebagian memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar pemerintah kabupaten kota. Di 2027 kita akan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar kabupaten kota dan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar desa dan kelurahan. Di 2028 kita akan fokus membangun investasi bagi kepentingan masyarakat desa dan kelurahan. Ini orientasinya. Orientasi ini bisa melihat dari grafik uang
Karena bagi saya belanja pemerintah provinsi adalah belanja investasi. Karena belanja investasi maka ada dua hal variabelnya, investasi yang bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat dan investasi yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses ini akan menjadi tren baru dalam tata kelola pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Maka tidak boleh lagi penyusunan pelaksanaan kegiatan pemerintah itu copy paste. Maka kalau kegiatannya copy paste, saya cenderung untuk tidak memberi alokasi dibanding dengan hanya melakukan copy paste terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena negeri ini dimulai dari Provinsi Jawa Barat harus memperlihatkan diri sebagai daerah, diambil pajaknya, dieksploitasi sumber daya alamnya, tapi harus ada simpanan bagi kepentingan ke depan. Maka orientasi ini saya turunkan terhadap orientasi kabupaten kota. Maka di kabupaten kota kami sudah membuat kisi-kisi. Di antara kisi-kisi yang kami buat adalah 7,5% dari total APBD harus untuk infrastruktur jalan dan kelengkapannya. Karena kalau tidak di flat angka itu, maka belanja kabupaten kota tidak akan pernah terkendali. Maka nanti fungsi revisi atau persetujuan gubernur terhadap evaluasi anggaran kabupaten kota akan didasarkan pada kebutuhan dasar pembangunan masyarakat, sehingga nanti kabupaten, kota dan provinsi memiliki visi dan orientasi yang sama dalam landasan pergerakan pembangunan. Kalau provinsi infrastruktur jalan, maka jalannya harus terkoneksi ke jalan kabupaten bahkan jalan desa. Kalau provinsi membangun infrastruktur pendidikan, maka SMA harus terkoneksi dengan SMP dan SD serta taman kanak-kanak. Kalau provinsi membangun infrastruktur rumah sakit rujukan, maka rumah sakit daerah dan puskesmas harus terkoneksi. Kalau provinsi membangun daerah aliran sungai dan membangun setu-setu atau situ-situ, maka itu harus terkoneksi ke kabupaten kota, sehingga pembangunannya dalam kaidah Sunda itu menjadi pembangunan yang sarendek, saigel, sabobot, sapihanean.